Salam sahabat STMJ, sharing 7 menit with Jesus, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih dari Paroki Santo Yosef Purwokerto pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Mewartakan kabar sukacita dengan cara yang sederhana. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Firman yang menjadi penyemangat bagi saya untuk terus belajar hidup yang berkenan kepada Allah. Dan saya sangat diteguhkan dengan firman Tuhan pada hari ini di ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini terlihat bahwa ajakan Yesus untuk bertobat dalam perwartaannya tentang kerajaan Allah tidak ditanggapi dengan baik oleh orang-orang di sana pada waktu itu. Mereka melihat banyak mukjizat yang dibuat oleh Yesus, namun tidak dapat menangkap apa makna dari mukjizat tersebut. Rasa saya ini tidak beda jauh dengan apa yang saya alami dalam pertumbuhan iman saya, di mana Allah yang berbelas kasih dan maha rahim sudah menawarkan jalan pertobatan bagi saya. Namun, karena sesuatu dan lain hal, terkadang saya lebih memilih untuk tetap berkutat dengan kemauan dan keinginan saya sendiri. Hari ini saya ingin men-sharingkan tentang pengalaman iman yang mungkin sederhana tetapi berdampak luar biasa. Bagaimana Allah memproses dan memakai saya untuk dapat mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan surga. Saya mempunyai satu cucu perempuan umur 7 tahun kelas 2 SD yang sedari kecil dia bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang berbeda keimanan dengan saya. Ada kerinduan dari diri saya untuk membawa cucu saya dapat mengenal Yesus secara dini. Selama bertahun-tahun saya selalu mendoakan dia. Singkat cerita, karena sesuatu dan lain hal, orang tuanya harus berpisah. Dan anak ini ikut dengan saya sedari umur 5 tahun. Saya sekolahkan dia di sekolah Katolik, walau harus bertentangan dengan ibu kandungnya dan dengan berbagai drama dari cucu saya sendiri. Namun saya terus menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui doa-doa saya setiap hari. Saya sendiri berusaha memberikan teladan dalam sikap, tutur kata, dan perilaku hidup keseharian sebagai umat Katolik. Rupanya lambat laun cucu saya ini memperhatikan dan melihat keseharian saya. Akhirnya dari yang susah untuk diajak berdoa, ikut misa di gereja, atau bahkan berziarah ke Gua Maria, sekarang ini menjadi satu sukacita tersendiri bagi dia dan selalu bersemangat ketika kami mengajak untuk ke gereja, baik untuk merayakan Ekaristi ataupun pelayanan atau ziarah ke beberapa Gua Maria. Saya tidak mau memaksakan kehendak, namun lebih kepada memberi contoh dan teladan kepada cucu saya, bagaimana hidup dalam pertobatan, menanggapi undangan Allah dengan hidup menggereja dan menyambut komuni suci. Puji Tuhan, kehidupan religinya semakin hari semakin membaik dan mulai senang terlibat dalam kur anak-anak, mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, dan belajar berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa-doa novena. Yang membuat saya terharu saat menjalani masa ujian tengah semester, dia sudah mulai belajar untuk satu sikap berserah kepada Tuhan, di mana dia mengingat nasihat saya, ketika tidak bisa mengerjakan soal, berhenti sejenak dan berdoa. Mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus melalui perantaran Bunda Maria. Ketika cucu saya mendengarkan apa yang saya sampaikan, sesungguhnya dia sedang mendengarkan Yesus sendiri.
dan dia mulai percaya serta mengikuti Yesus juga. Semoga dia semakin rindu dan setia untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Betapa saya juga ikut berbahagia ketika cucu saya menemukan Yesus yang mengasihinya lebih daripada siapapun juga di dalam hidupnya. Ini adalah salah satu mukjizat yang boleh saya rasakan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Dan menjadi bahan permenungan bagi saya bahwa mewartakan kabar sukacita harus dimulai dari diri saya sendiri, yaitu melalui jalan pertobatan, menanggapi panggilan Allah, serta menerima dan menjalankan sabdanya, supaya saya dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang saya jumpai. Berbahagialah orang-orang yang menerima Yesus dan sabdanya dengan sungguh-sungguh. Menjadi Katolik tidak cukup hanya dengan dibaptis dengan air saja ya, dan mendapat surat baptis. Namun hendaknya lebih kepada mengimani, menghayati, dan menghidupi dalam keseharian. Ini yang sedang saya jalankan setiap harinya. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, demikian sharing yang dapat saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Berkah dalam.